Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ma'asyiral muslimin, shaimin dan shaimat, jamaah Masjid Istiqlal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini 25 Ramadan bertepatan dengan 7 Mei 2021 Miladiah. Jumat pertama adalah agenda rutin kita mengkaji atau mengikuti kajian tematik tafsir Al-Quranul Karim bersama guru kita, narasumber tetap kita, Mukarram Dr. Kiai Haji Mukhlis Muhammad Hanafi. Beliau adalah Kepala Lajnah Pentashihan Al-Quranul Karim Kementerian Agama. Suatu kehormatan dan kemuliaan bahwa alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini beliau dapat hadir langsung pertama kali setelah pandemi. Mudah-mudahan suatu keberkahan bagi kita semua. Dan tentunya yang sama-sama kita hormati Imam Besar Masjid Istiqlal Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar MA serta segenap pengurus Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal, para alim ulama, para hujat dan segenap jamaah lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tentunya tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Marilah kita sama-sama dengan niatan i'tikaf dan thalabul ilmi kita melanjutkan kegiatan kita setelah menunaikan salat Jumat berjamaah ini dalam mengikuti kajian ini. Dan kali ini dalam pertemuan yang ke-81 kita akan membahas tentang tafsir Al-Quranul Karim, yaitu surah Al-Qadar. Waktu kita 1 jam ke depan diawali dengan penyampaian materi. Bila ada sisa waktu dapat kita gunakan 1 atau 2 penanya. Maka marilah kita buka pertemuan ini dengan membaca Ummul Quran ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada guru kita Mukarram Dr. Kiai Haji Mukhlis Muhammad Hanafi, waktu dan kesempatan kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat bertemu kembali setelah hampir 1,5 tahun kita tidak mengadakan pengajian atau kajian bulanan secara tatap muka, walaupun kita tetap melangsungkannya secara virtual. Dan alhamdulillah siang ini untuk pertama kalinya kita kembali melakukannya secara tatap muka. Dan secara bersamaan Jumat ini adalah Jumat yang terakhir
di bulan Ramadan. Jumat yang terakhir di bulan Ramadan, tahun 1442 Hijriah. Itu artinya beberapa saat lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan, dan hari Jumat yang kita kenal Sayyidul Ayyam, dan bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan, hari ini berhimpun dua keutamaan, dua keagungan, dua kemuliaan, dua keberkahan. Keberkahan hari Jumat dan keberkahan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkannya dengan baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, dan insyaallah majelis kita siang ini terhitung sebagai majelis tadarus Al-Qur'an. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum. Kalau ada sekelompok orang yang duduk di rumah Allah membaca Al-Quran lalu bertadarus sesama mereka, illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Mudah-mudahan sebagaimana dinyatakan dalam hadis tadi, kita yang berhimpun di sini untuk melakukan tadarus Al-Quran termasuk orang-orang yang diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh malaikat, diberikan ketenangan dan kedamaian, dan kita akan tercatat sebagai hamba-hamba Allah yang akan berada di sisinya kelak insyaallah. Siang ini kita akan berbicara tentang tafsir surah Al-Qadr. Biasanya kita mengangkat tema-tema aktual. Ada sebenarnya yang sudah saya siapkan, namun untuk memanfaatkan keagungan hari Jumat yang terakhir di bulan Ramadan ini, kita pilihkan tema yang agak sejuk sedikit lah. Tidak yang kontroversial atau tidak yang, tetapi kita pilih yang merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran. Kita pahami bersama, kita pahami secara seksama ayat demi ayat. Dan dalam kesempatan ini, walaupun sebenarnya bukan pertama kali kita membahas tentang Lailatul Qadar dalam kajian bulanan kita, saya ingat beberapa waktu yang lalu kita pernah mendiskusikan soal ini, namun yang membedakan, siang ini kita akan mencoba mengkajinya. Dalam beberapa hal nanti saya akan merujuk kepada Tafsirul Qur'anil Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir. Mengapa ini kita pilih? Karena tafsir Ibnu Katsir memiliki keunggulan, di antaranya cukup selektif dalam mengutip riwayat-riwayat yang bersumber dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabatnya. Kalaupun ada hadis maudhu, kalaupun ada hadis yang dhaif sekali yang dia kutip, biasanya dia ingatkan, apalagi kalau itu terkait dengan Israiliyat. Dia sangat keras menolak sumber-sumber penafsiran dari Israiliyat ataupun hadis maudhu. Oleh karena itu, terkait dengan riwayat-riwayat Lailatul Qadar, ini nanti kita akan kutipkan dari tafsir Ibnu Katsir. Surah Al-Qadar, sebagaimana kita hafal bersama, itu termasuk surah yang diturunkan pada periode Mekah. Walaupun ada yang berkata, surah Al-Qadar ini diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Karena puasa Ramadan itu baru ditetapkan pada tahun kedua Hijriah. Dan Lailatul Qadar itu tidak bisa dilepaskan dari bulan Ramadan saat umat Islam siang harinya diperintahkan untuk berpuasa. Maka ada yang berkata,
diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Tetapi Ibnu Katsir dan jumhur ulama memilih mengatakan bahwa surah ini turun pada periode Mekah. Surah Al-Qadar ini diawali dengan, surah ini kalau kita lihat temanya secara umum, itu berbicara tentang waktu diturunkannya Al-Quran. Jadi kalau kita lihat mushaf Al-Quran, beberapa surah sebelumnya itu surah Iqra, Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Itu berbicara tentang apa yang diturunkan. Selang 1-2 surah berikutnya itu ada Inna anzalnahu fi lailatul qadar, berbicara tentang waktu diturunkannya Al-Quran. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah mengawalinya dengan kata inna, sesungguhnya kami. Na atau nun di sini menurut para ulama tafsir itu menunjukkan al-azamah, keagungan. Ungkapan keagungan ini digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena yang diturunkan itu adalah sesuatu yang agung. Al-Quran. Yang akan menerima Al-Quran itu adalah manusia teragung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena wa innaka la'ala khuluqin azim. Malam diturunkannya Al-Quran itu adalah malam yang sangat agung yang disebut dengan Lailatul Qadar. Malam yang penuh dengan keberkahan. Karena dalam surat Ad-Dukhan, malam itu digambarkan sebagai inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Malam yang penuh dengan keberkahan. Berkah itu apa? Berkah itu adalah kebaikan, anugerah yang melimpah. Yang tidak terhingga, yang tidak terkira. Maka kalau ada suatu dikatakan berkah, semoga rezekinya berkah, makanannya berkah. Itu boleh jadi tidak banyak, tetapi bisa mencukupi orang banyak. Itu yang disebut ada berkahnya. Kita ingat ketika perang Khandaq, sahabat Jabir bin Abdullah yang tadinya akan menjamu Rasulullah dan beberapa orang sahabat saja, karena dia hanya punya sedikit makanan, tapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seluruh pasukan yang ada yang sedang menggali parit itu diajak masuk. Rupanya yang sedikit itu bisa mencukupi orang sebegitu banyaknya. Di situ ada keberkahan berkat doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Jadi semua yang terkait dengan turunnya Al-Quran itu adalah sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia. Maka dalam khutbah minggu lalu itu saya mengatakan, apapun, siapapun yang terkait dengan Al-Quran itu akan menjadi mulia. Maka kalau ingin mulia dalam hidup ini, maka dekatlah dengan Al-Quran. Bersahabatlah dengan Al-Quran. Nah, kalau kita sudah bersahabat, seperti layaknya kita bersahabat karib, berteman setia dengan siapapun, biasanya apa aja akan disampaikan. Rahasia apa saja diomongin. Begitu juga Al-Quran. Kalau kita bersahabat dekat dengan Al-Quran, Al-Quran akan membuka rahasia-rahasianya. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Kita akan diajarkan tuh berbagai ilmu yang kita nggak tahu datangnya dari mana. Dalam bentuk mauhibah dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu ada yang mengatakan penggunaan kata inna selain menunjukkan al-azamah, itu juga menunjukkan ada keterlibatan pihak lain.
Dalam hal ini turunnya Al-Quran itu kan melibatkan malaikat Jibril. Melibatkan malaikat Jibril. Anzalnahu itu dari kata nazala, turun. Dalam Al-Quran itu ada berbagai bentuk. Ada anzalna, ada nazzalna. Inna anzalnahu. Inna nahnu nazzalna. Ini para ulama tafsir membedakan. Kalau anzalna itu menggambarkan tentang turunnya Al-Quran sekaligus. Daf'atan wahidah. Atau turunnya Al-Quran untuk pertama kali. Yaitu fi Lailatul Qadar. Kalau nazzalna itu dalam ilmu saraf itu wazannya adalah fa'alna, yang berarti lit-tad'if, lit-taksir, artinya turun yang banyak, berulang-ulang. Nah, itu berarti turun yang berangsur-angsur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sini lalu para ulama mengatakan bahwa Al-Qur'an itu turun dalam dua bentuk. Yang pertama, turun sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke langit yang terdekat dengan dunia kita ini, yang disebut dengan Baitul Izzah. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Walaupun saya punya guru di Al-Azhar itu mengatakan, ini kan persoalan gaib. Turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, di langit yang terdekat dengan bumi kita ini, dengan dunia kita ini, itu kan persoalan gaib. Kalau persoalan gaib itu sandarannya mesti Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Ini riwayat Ibnu Abbas, ini nggak bisa dijadikan sandaran. Ini pernah saya jadikan dalil, argumen, bahwa riwayat Ibnu Abbas itu tidak bisa dijadikan sandaran untuk hal-hal gaib. Tapi dalam sidang tesis saya di Al-Azhar itu, oleh penguji yang lain itu habis saya. Anda ini seperti orientalis saja, menolak riwayat Ibnu Abbas. Gitu. Jadi yang meyakini bahwa riwayat Ibnu Abbas itu bisa dijadikan sandaran mengatakan, Al-Quran turun dalam dua bentuk. Yang pertama turun yang daf'atan wahidah sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke sama ad-dunya. Yang kedua adalah dalam bentuk munajjaman, secara berangsur-angsur dalam kurun waktu 20 atau 23 tahun. Mengapa ada beda? Karena jarak antara turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dengan ya ayyuhal muddatsir itu ada jarak beberapa tahun. Sempat terputus wahyu itu. Saya mengatakan 3 tahun. Kalau masa terputusnya wahyu itu dikatakan 3 tahun, maka turunnya Al-Quran di Mekah itu ya 10 tahun. Karena Nabi tinggal berdakwah di Mekah itu 13 tahun. Kemudian ditambah 10 tahun di Madinah, 20 tahun. Kalau masa terputusnya itu dihitung, maka turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur itu 23 tahun. Begitu. Itu dari pembedaan antara penggunaan anzalnahu dengan nazzalnahu. Walaupun ada satu ayat yang bisa dikecualikan. Itu ada ayat yang mengatakan wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Orang-orang kafir itu mengatakan, kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan saja sekaligus, sekali waktu, sekaligus. Itu pakai kata wa qala alladziina kafaru laula nuzzila. Ini ada pengecualian juga. Jadi inna anzalnahu, kata turun itu mengesankan apa? Dari atas ya. Atas turun bawah. Ini sebenarnya jangan digambarkan itu betul-betul secara fisik ya di atas ya. Tapi ini menggambarkan bahwa Al-Quran itu bersumber dari zat yang maha tinggi. Ya, dari zat yang maha mulia, dari tempat yang begitu sangat terhormat, jauh dari jangkauan kita.
Sehingga diturunkan. Diturunkan di sini tidak dalam artian fisik, tetapi disampaikanlah, kira-kira begitu. Dan turunnya Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tahu dalam proses pewahyuan itu ada yang langsung didatangi oleh malaikat Jibril, seperti saat di Gua Hira, Nabi didekap, Iqra, lalu ma'ana biqari. Ada yang dalam bentuk bisikan ke dalam hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Yang itu kadang-kadang orang di sekelilingnya tidak tahu kalau Nabi sedang menerima wahyu. Mereka hanya melihat gejalanya saja. Ini kok Nabi seperti di musim panas, tiba-tiba di musim dingin, tiba-tiba keringatnya bercucuran. Nabi seperti mendengar suara lebah, seperti lonceng, yang kemudian seperti apa ya, orang keberisikan gitu. Yang di sebelahnya itu hanya bingungnya apa ini. Saat itu Nabi sedang menerima wahyu. Ada yang tangannya bersambar di kaki Rasulullah, terasa berat sekali. Ada yang di atas kendaraan, ontanya itu tiba-tiba saja turun karena merasa berat ketika wahyu itu turun. Jadi ada banyak proses Al-Quran itu diturunkan, atau pewahyuan itu berlangsung. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apa itu Al-Qadar? Ada beberapa makna Al-Qadar. Al-Qadar itu berarti kemuliaan. Dikatakan mulia itu karena malam itu penuh dengan keberkahan. Al-Qadar itu juga bisa bermakna ketetapan. Takdir itu qadar. Mengapa ketetapan? Karena dalam surat Ad-Dukhan dikatakan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam keberkahan itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan segala urusan dengan penuh kebijaksanaan. Perkara-perkara besar diputuskan saat itu. Jadi menyangkut nasib manusia dalam 1 tahun ke depan itu dibuka di malam Lailatul Qadar itu. Si fulan ini tahun ini rezekinya akan dapat sekian, si fulan akan meninggal, si fulan itu di malam Lailatul Qadar. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Maka Al-Qadar itu juga bisa bermakna ketetapan. Al-Qadar itu juga bisa bermakna sempit. Sempit itu bisa kita lihat. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akram. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu. Faqadara 'alaihi rizqahu. Itu artinya rezekinya dipersempit. Fa yaqulu rabbi ahanan. Ada orang ketika diberi ujian rezekinya dipersempit lalu berkata, Tuhan sudah menghinakan saya. Tuhan sudah merendahkan saya. Kalla, padahal bukan. Itu baru ujian. Apakah dengan kesempitan rezeki, penderitaan yang dia alami itu dia bersabar atau tidak? Ada orang yang merasa pede ketika diberi nikmat fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Tuhan sedang baik sama saya, memuliakan saya, ibadah saya rajin. Padahal itu istidraj, ujian. Apakah dia bersyukur dengan nikmat Allah itu atau tidak? Maka kata Allah, kalla, bukan begitu. Itu qadar bermakna sempit. Mengapa sempit? Karena di malam itu tanazzalul malaikatu warruh. Malaikat penghuni langit itu turun itu. Memenuhi, penuh sesak ini bumi ini dengan malaikat yang turun dari langit itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kayak apa Lailatul Qadar itu sih? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kata wa ma adraka, tahukah kamu? Itu biasanya digunakan oleh Al-Qur'an untuk hal-hal yang luar biasa. Jauh dari jangkauan akal manusia.
Wa ma yudrika la'alla as-sa'ah, tentang kiamat. Wa ma adraka mal 'aqabah, fakku raqabah. Tahukah Anda jalan yang mendaki itu berat untuk menitinya? Fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghabah yatiman za matrabah. Yang pada masa itu, pada masa awal Islam itu berat orang mau menghapuskan sistem perbudakan. Karena perbudakan itu sudah mengakar mendarah daging sejak sepanjang sejarah kemanusiaan. Al-Quran membuat sebuah revolusi. Fakku raqabah. Maka tidak terbayang oleh akal manusia itu untuk sampai ke sana. Bagaimana kita berperang, dapat harta rampasan, dapat budak, kok disuruh membebaskan? Ini kan mahal harganya, bisa dijual. Belum bisa menerima akal itu. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ini sesuatu yang begitu sangat agung, yang sangat luar biasa. Keutamaannya itu sulit untuk dibayangkan itu. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Apa maksudnya ini? Ada beberapa riwayat yang terkait dengan ayat yang ketiga ini. Ini di tafsir Ibnu Katsir, ada dia mengutip riwayat dari Imam Hasan bin Ali. Hasan bin Ali itu adalah cucu Nabi, anak dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang setelah Sayyidina Ali itu menjadi khalifah, penggantinya itu sempat ke Al-Hasan bin Ali. Tapi kemudian Hasan bin Ali ini menyerahkan kepada Muawiyah. Ya, itu peristiwa politiknya sungguh dahsyat waktu itu. Sehingga Imam Hasan ini lebih memilih, sudahlah, menjauhi dari hiruk pikuk itu. Lalu kemudian menyerahkan kepada Muawiyah. Itu ada yang meriwayatkan ketika di sini ada Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, maunya itu memuji Muawiyah. Tuh lihat katanya. Ini sudah prediksi Al-Quran bahwa Muawiyah itu berkuasa sampai 1000 bulan. Maka riwayat ini oleh Ibnu Katsir dikutip untuk apa? Untuk dibantah. Karena ini sangat populer. Dia kritik. Mana mungkin itu bisa dikaitkan dengan masa kekuasaan Bani Umayyah itu. Tidak ada hubungannya. Apalagi setelah dihitung-hitung itu, masa mulai dari Muawiyah berkuasa sampai kemudian Bani Daulah Abbasiyah itu berdiri, lebih dari 1000 bulan ternyata. Nah, sering sekali itu orang bikin riwayat untuk kepentingan-kepentingan politik. Jadi salah satu mengapa dalam literatur tafsir atau hadis ada hadis-hadis palsu itu antara lain didorong oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu. Ya. Itu salah satu tanda hadis-hadis palsu ya. Ada riwayat yang kedua dari Mujahid. Mujahid ini salah satu murid Ibnu Abbas. Jadi kalau ada riwayat Mujahid langsung annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Mujahid itu kan tabi'in. Itu pasti ada yang terputuskan. Kalau riwayat itu dari Mujahid, Mujahid ini terkenal sebagai muridnya Ibnu Abbas. Bisa dipastikan riwayat Mujahid itu bersumber dari Ibnu Abbas. Karena dia nggak dapat dari yang lain kecuali dari Ibnu Abbas. Begitu juga dengan Ikrimah. Di sini Mujahid radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Zakara an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan min Bani Israel labisa as-silah fi sabilillahi alf syahrin. Qala fa'ajaba al-muslimuna min zalika.
Jadi menurut Mujahid ini, Nabi pernah berkhutbah, berceramah, menyebut ada satu orang laki-laki dari kalangan Bani Israel yang menggunakan selalu membawa senjata untuk berperang jihad fisabilillah selama 1000 bulan. Itu luar biasa. Ikut berjihad fisabilillah saja itu sungguh sangat luar biasa pahalanya itu. Apalagi selama 1000 bulan ini. Lalu kaum muslimin itu terheran-heran. Kita bagaimana ini? Bisa sampai 1000 bulan saja umurnya belum tentu. 1000 bulan itu kan 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Umurnya nyampe segitu aja belum tentu. Apalagi dipakai buat berjihad terus itu. Mengangkat senjata itu. Lalu sedihlah. Kemudian turunlah ayat fa'anzalallahu azza wa jal inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an fi lailatul qadar yang di situ dikatakan khairum min alfi syahr. Jadi tidak usah sedih, tidak usah iri karena Allah sudah memberikan kepada kalian satu malam yang kalau digunakan untuk beribadah dengan sebaik mungkin, itu nilainya lebih baik daripada orang tadi itu. Yang 1000 bulan ibadah berjihad fisabilillah. Enggak kalah dengan itu. Nah. Kemudian ada riwayat lain, suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut ada 4 orang dari kalangan Bani Israel yang selama 80 tahun itu lam ya'suhu tarfata ainin, tidak pernah berbuat maksiat sedikit pun walau sekejap mata ini. Tidak pernah. Ada 4 orang dari kalangan Bani Israel yang begitu itu. Siapa saja? Nabi Ayub, Nabi Zakaria, kemudian ada Hizkiel. Ini juga nabi. Tapi nabi yang tidak disebut dalam Al-Quran. Karena nabi-nabi itu adalah minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsushum alaik. Ada yang dikisahkan dalam Al-Quran, 25 orang nabi dan rasul. Ada yang tidak diceritakan dalam Al-Quran dan jumlah sampai 300-an. Termasuk Hizkiel ini. Kemudian wa Yusha bin Nun. Yusha bin Nun itu adalah muridnya Nabi Musa. Yang diajak jalan itu, asistennya. Yang diajak jalan oleh Nabi Musa saat ketemu Nabi Khidir. Itu Yusha bin Nun. Di bawah kepemimpinan Yusha bin Nun inilah, Bani Israel itu bisa memasuki Baitul Maqdis. Kalau bahasa merekanya itu, Yusha bin Nun ini Joshua. Jadi kalau orang namanya Joshua itu Yusha bin Nun ini. Fa'ajaba ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oh, para sahabat terheran-heran. Bagaimana caranya kita bisa mengikuti mereka itu? Umur kita saja belum tentu nyampe 80 tahun itu. Fa'atahu Jibril faqala ya Muhammad. Lalu Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Ajibat ummatuka min ibadati haula inna farstamanina sanah. Umatmu itu terheran-heran. Ada orang dari kalangan Bani Israel yang ibadahnya kayak begitu. Taulah bahwa faqad anzalallahu khairam min zalika. Allah sudah menurunkan untuk kalian yang lebih baik dari itu. Apa itu? Faqara'a alaihi inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai khairum min alfi syahr. Ini lebih dahsyat, ini lebih menakjubkan daripada ibadahnya orang Bani Israel tadi itu. Fasurra bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nasu ma'ahu. Bergembiralah Nabi bersama para sahabatnya yang ada pada masa itu. Nah, yang dimaksud lebih baik dari 1000 bulan itu apanya? Harinya atau apanya? Bukan harinya. Tapi yang dimaksud itu adalah
bi annaha afdal min ibadati alfi syahrin laisa fiha lailatul qadar. Jadi beribadah di malam itu lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan di luar Lailatul Qadar. Ya. Dan itu biasa. Nabi atau Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan pada tempat-tempat, waktu-waktu tertentu. Kota Makkah itu kan memiliki keistimewaan sendiri. Arafah itu tempat yang mustajab kalau kita berdoa. Hari Jumat Allah sediakan ada satu waktu yang kalau kita berdoa di situ akan diijabahi atau saatu ijabah. Tapi dirahasiakan supaya kita giat ibadah selama malam dan hari Jumat itu. Jadi biasa Allah memberikan keutamaan pada waktu-waktu atau tempat-tempat tertentu. Termasuk di sini adalah Lailatul Qadar itu. Dicontohkan di sini sama Ibnu Katsir misalnya, kama jaa fi qasidil jum'ati bi hay'atin hasanatin wa niyyatin salihatin annahu yuktabu lahu amalu sanatin ajri siyamiha wa qiyamiha. Jadi kalau ada orang di hari Jumat nih, niat banget sholat Jumat. Dia udah mempersiapkan segala sesuatunya, menggunakan pakaian-pakaian yang terindahnya, menggunakan wangi-wangian. Niatnya pun dari pagi, sudah mandi, gunting kuku dan seterusnya. Pokoknya niat banget, qasid al-jum'ah bihayatin hasanah. Niatnya juga benar-benar, kadang-kadang kan Jumatan ini ya sambil lewat gitu ya, terus masuk Jumat mampir gitu. Kalau ini yang betul-betul niat, bihayatin hasanatin wa niyatin salihah, kata riwayat Imam Ahmad ini, itu akan mendapatkan pahala berpuasa dan melakukan qiyamul lail selama 1 tahun. Dahsyat gak itu? Jadi keutamaan orang yang niat banget sholat Jumat, mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, pahalanya kayak gitu. Jadi pembandingannya itu adalah terkait dengan ibadahnya, bukan soal harinya atau bukan soal malamnya. Walamma kanat Lailatul Qadar ta'dilu ibadatuha ibadata alfi syahrin, karena malam Lailatul Qadar itu ibadahnya setara dengan ibadah 1000 bulan di luar Lailatul Qadar, maka dalam satu hadis riwayat yang sahih dikatakan, man qama Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang melakukan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar dengan sebagai bukti keimanannya yang tulus dan mengharapkan pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, itu akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Itu keutamaan dan hakikat Lailatul Qadar. Kita lanjutkan pada ayat yang keempat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Tanazzalu itu dari kata tatanazzalu, fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu artinya sedang dan akan terus turun. Ini menguatkan pandangan yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi berulang kali di setiap bulan Ramadan. Sebab ada yang berkata Lailatul Qadar itu hanya sekali saja terjadinya. Mengapa? Karena Lailatul Qadar itu kan terkait dengan peristiwa. Peristiwanya apa? Peristiwanya adalah turunnya Al-Quran pertama kali. Turunnya Al-Quran pertama kali kan sudah lewat. Sama dengan orang kelahiran. Hari lahirnya itu. Hari lahir itu kan terkait dengan peristiwa kelahiran yang tidak berulang. Ya, yang tidak berulang.
Ya peristiwa sekali itu saja. Karena turunnya Al-Quran itu pertama kali hanya sekali dulu, maka Lailatul Qadar itu juga terjadi sekali. Ada yang berkata begitu. Ada lagi yang berkata itu pernah turun berkali-kali dulu, kemudian setelah itu rufi'at, nggak ada lagi. Kenapa? Ini ada riwayat begini ceritanya itu. Pernah satu ketika Nabi itu ingin keluar dari masjid, ingin memberitahu tentang Lailatul Qadar. Tiba-tiba ada dua orang yang sedang kelahi, yang sedang berkelahi, ribut, fatalaha. Kemudian lalu Nabi mengatakan itu dengan suara yang keras di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang terjadi? Itu rufi'at. Lailatul Qadarnya nggak jadi, itu diangkat sudah, dihapus sudah. Gara-gara ada yang kelahi dengan suara keras di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu pendapat yang kedua. Tetapi jumhur ulama mengatakan, apalagi kalau dilihat domirnya di situ tanazzalul malaikah, maka Lailatul Qadar itu terulang di setiap bulan Ramadan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Apa itu ar-ruh? Ada yang berkata ruh itu adalah malaikat Jibril. Ini saking khususnya malaikat Jibril sehingga walaupun sebelumnya sudah disebut tanazzalul malaikah, malaikat itu turun, dan Jibril kan malaikat juga ya. Cuman dia diulang penyebutannya menunjukkan kemuliaan Jibril itu. Seluruh siswa datang. Seluruh siswa dan ahli datang. Itu ahli berarti siswa yang spesial ini. Itu ada yang mengatakan ar-ruh di sini adalah malaikat Jibril. Nazala bihir ruhul amin. Itu malaikat Jibril dalam ayat lain dikatakan. Kemudian yang kedua ada yang berkata ruh itu adalah malaikat lain yang tidak diketahui, yang turunnya itu hanya malam Lailatul Qadar. Sampai pun di kalangan malaikatnya tidak dikenali. Tapi kalau malam Lailatul Qadar dia muncul. Ada yang berkata begitu. Ada lagi yang mengatakan bahwa ruh ini adalah ruh yang kulir ruh min amri rabbi. Yang tidak dikenali, yang tidak bisa kita ketahui. Itu hanya Allah yang tahu. Namun begitu banyaknya malaikat yang turun malaikat itu. Tentu turunnya malaikat di sini bukan dalam artian secara fisik saja. Tetapi yang dimaksud itu adalah yatanazzaluna ma'a tanazzulil barakati warahmah. Turunnya malaikat itu berarti turunnya berkah. Turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana malaikat itu juga turun membersamai mereka yang apa? Mereka yang tadarus Al-Quran. InsyaAllah majelis kita ini juga dikelilingi, diliputi oleh malaikat itu. Kemudian wa yuhituna bihilaqidz dzikr. Halaqah zikir itu juga majelis yang turun malaikat dengan membawa keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para penuntut ilmu, insyaallah kita yang ada di majelis ini juga sedang menuntut ilmu. Wa yadha'una ajnihatahum li talibil ilmi bisidqin ta'ziman lahu. Malaikat itu kan mendoakan, mengepakkan sayapnya untuk orang yang belajar, mendoakan mereka. Makanya kalau punya anak itu jangan tanggung-tanggung nyekolahkan anak. Jangan takut nggak bisa membiayai, Pak. Itu malaikat akan menyertainya. Bahkan ikan-ikan di lautan itu akan mendoakan itu. Orang yang menuntut ilmu. Asal ilmu yang dituntut itu benar ya. Bukan ilmu yang enggak. Salamun hiya hatta matla'il fajr.
Itu tadi di awal saya mengatakan pada malam itu yufraku kullu amrin hakim. Di sini Ibnu Katsir mengutip dari Qatadah dan lainnya, tuqda fiha al-umur wa tuqaddar al-ajal wal arzaq. Jadi perkara-perkara besar itu diputuskan malam itu. Dibuka. Ajal-ajal manusia itu juga itu ditetapkan. Ini selesai tahun ini masih belum ini, masih lanjut. Wal arzak, begitu juga rezeki. Itu yang dimaksud dengan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam itu artinya kedamaian. Ini ada riwayat yang mengatakan bahwa malaikat yang turun di malam itu mengucapkan salam, menebarkan kedamaian. Di sini ada yang memahami hatta matla'il fajr itu bukan sampai terbit fajar keesokan paginya, terlalu singkat itu. Tapi ada yang berkata bahwa matla'il fajr itu adalah sampai terbit fajar kehidupannya di akhirat kelak nanti. Jadi salah satu pertanda orang mendapati Lailatul Qadar itu adalah dalam dirinya ada kedamaian. Kedamaian yang mendorongnya untuk terus melakukan kebaikan demi kebaikan. Kalau ada orang ngaku, kayaknya kemarin saya tahun lalu dapat Lailatul Qadar, tapi masih selengean, perilakunya nggak benar, itu bohong itu. Di orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu, tanda yang pasti itu adalah salamun. Akan ada kedamaian. Saya jelaskan secara ringkas karena waktu, terkait dengan waktu. Kapan itu? Yang sangat masyhur itu memang itu adalah fil ashril awakhir. Tapi ada riwayat, dan ini jumhur ulama mengatakan turunnya Al-Quran pertama kali itu tanggal 17 Ramadan. Maka kita peringatan nuzulul Quran itu kapan? 17 Ramadan. Karena pada saat itu memang 17 Ramadan. Kalau kita merujuk kepada riwayat itu. Jadi Lailatul Qadar itu ada yang berkata harinya itu pindah-pindah. Ada yang mengatakan enggak pindah-pindah. Tetap dia itu. Itu ada perbedaan di kalangan ulama. Misalnya, qala al-Imam Asy-Syafi'i, qala Asy-Syafi'i fi hadhihi riwayat, itu salah satunya mengatakan wa innama Lailatul Qadar lailatun muayyanah la tantaqil. Tidak pindah-pindah. Tetap dia. Di tanggal sekian. Mungkin kita nggak pernah tahu itu. Tanggal sekiannya berapa itu. Ada lagi yang berkata Lailatul Qadar tantaqil fil ashril awakhir. Malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah di antara malam-malam yang 10. Nah, kalau kita bicara al-ashrul awakhir, lalu kemudian kita mengaitkannya dengan malam-malam ganjil, biasanya kita langsung hitung itu, 21, 23, 25, 27, 29, begitu ya. Padahal antara satu wilayah dengan wilayah lainnya itu kadang-kadang beda ya. Mulai puasanya itu. Kita sudah malam 21, sana baru malam 20. Atau sudah malam 22. Ganjilnya mereka, genapnya kita. Ganjilnya kita, genapnya mereka. Sehingga ada kemungkinan malam ganjil itu ya tiap malam. Sehingga jangan pilih-pilih Pak kalau mencari Lailatul Qadar itu. Nah, ini 22 ntar aja lah saya ke masjid, besok aja 23. Ya, karena dimungkinkan. Apalagi satu negara. Kita dengan Brunei aja sudah beda itu kan tahun ini. Jadi Lailatul Qadar itu bisa terjadi setiap malam. Itu yang pertama. Yang kedua, hadisnya itu menyebut al-ashrul awakhir, 10 yang terakhir. Kalau bulan Ramadan itu 30 hari, 10 yang terakhirnya itu dari tanggal berapa?
Dari tanggal berapa? 20? 21? Kalau 29, 10 terakhirnya dari tanggal berapa? Maju satu lagi kan? Malam-malam ganjil di antara 10 itulah sebenarnya. Ya. Sehingga ada kemungkinan tiap malam itu ya malam ganjil. Antara yang Ramadannya 30 hari dengan yang 29 hari. Karena hadisnya al-ashrul awakhir, 10 hari yang terakhir. Kalau 29 puasanya Ramadan berarti kan 9 itu, bukan 10 ya. Nah, maka tambahin 1 depannya itu. Nah, ini sebenarnya sebagai peringatan bagi kita ya, supaya tidak pilih-pilih itu tadi. Jadi memang, karena memang Lailatul Qadar itu bukan hanya bagi yang menyiapkan diri malam itu saja. Ya kebetulan, mungkin pakai feeling perasaan aja, kayaknya malam 27 nih, saya coba deh. Jadi Lailatul Qadar itu, kalau saya memahami, itulah bagi orang yang telah menyiapkan diri jauh-jauh hari. Menyiapkan diri dengan apa? Membersihkan hatinya, mensucikan hatinya. Dengan ibadah-ibadah yang dia lakukan itu. Sehingga hatinya bersih, kalbunya itu jernih, sehingga dia bisa menangkap cahaya ilahi, pantulan cahaya malaikat. Orang yang hatinya masih berlumuran dengan dosa dan kemaksiatan, ada lumpur-lumpur noda, itu tidak akan bisa nangkep. Dengan cara apa kita membersihkan? Dengan amaliyah-amaliyah yang diwajibkan dan dianjurkan di bulan Ramadan ini. Jadi bukan proses satu malam kita kebut, kita kejar lalu dapat. Itu membutuhkan proses yang panjang. Sehingga saya punya kesimpulan malam Lailatul Qadar yang dikatakan salamun hiya itu adalah malam perjumpaan antara cahaya yang dipantulkan oleh malaikat penghuni langit yang turun ke bumi, karena malaikat itu tercipta dari nur, cahaya. Perjumpaan cahaya malaikat dengan cahaya yang terpantul dari kalbu orang-orang beriman yang telah mempersiapkan diri. Jadi kalbunya itu bisa menangkap cahaya ilahi. Nah, pertemuan antara cahaya yang terpantul dari kalbu-kalbu orang-orang beriman di muka bumi ini dengan cahaya malaikat, itulah yang menciptakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi kalau cuma cahaya dari sana doang, sininya nggak siap, mental dia. Sama dengan siaran TV yang dipancarkan dari pemancarnya itu. Kalau TV di rumah Anda rusak, bisa nangkap siaran? Tidak bisa nangkap, Pak. Itu harus dekodernya bagus, TV-nya bagus. Baru dia bisa menangkap siaran dari pemancarnya itu. Kira-kira begitulah gambarannya itu. Sedikit lagi, itu terkait dengan tanggalnya tadi. Ada yang mengatakan nggak berpindah-pindah itu kapan? Ada yang sangat meyakinkan sekali mengatakan itu tanggal 27. Malam 27. Maka kalau di negara-negara Arab itu ada perayaannya, peringatannya itu. Bahkan kalau di Mesir itu acara kenegaraan. Malam Lailatul Qadar. Di situ presiden biasanya memberikan penghargaan kepada para hafiz yang juara MTQ dan seterusnya, tokoh-tokoh agama. Itu di malam itu. Bahkan di Masjidil Haram itu khatamannya kan malam 27 ya. Biasanya itu. Dalam tarawih, khatmul Qur'annya itu malam 27. Karena memang diyakini, dari mana mereka berkeyakinan itu? Itu ada beberapa riwayat, antara lain dari Ibnu Abbas ya. Dari Ibnu Abbas. Bahkan di sini dia mengatakan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annaha lailatus sab'in wa ishrin. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, ini yang diikuti di Saudi, itu juga meyakini
fi lailati sab'in wa ishrin. Nah, ada yang berupaya mencari legitimasinya. Bagaimana? Kata salamun hiya. Hiya itu kan merujuk kepada Lailatul Qadar. Itu adalah kalimat yang ke-27 dalam surat Al-Qadar yang jumlah kalimatnya itu ada 30. Salamun hiya itu persis yang ke-27 itu. Itu utak-atik gatuk ya. Tapi ini kan nggak sembarangan ya mereka dapat inspirasi itu. Ada lagi yang berkata begini, ini Ibnu Abbas riwayatnya. Mengapa dia mengatakan itu yang ada 7-nya itu, malam ganjilnya itu? Itu katanya antara 7 dari belakang dengan 7 dari depan dalam Al-Ashurul Awakhir. Sehingga antara malam 23 dengan malam 27. Kenapa? Pokoknya ada 7-7-nya katanya. Di sini dikatakan, ini dijawab yang Sayyidina Umar itu yang bertanya, mengapa kok Anda pede sekali mengatakan itu malam 27? Ibnu Abbas mengatakan begini katanya, khalaqallahu sab'a samawat. Allah menciptakan langit berapa? 7. Bumi berapa lapis? 7. Wal arda mislahun. Jumlah hari dalam seminggu 7. Kemudian manusia itu makan dari berapa? 7 jenis makanan. Itu habban wa inaban wa qadban wa nakhlan wa zaitunan wa hadaiq ghulb dan seterusnya. Itu ada 7 itu, Pak. Jenis makanan manusia. Kemudian wa yasjud ala sab'in. Kita sujud itu di atas apa? 7. Itu kaki, ujung kaki, dengkul, lalu ini. Kemudian wat tawaf bil sab'a. Orang tawaf itu berapa? 7. Waramyul jimar sab'a. Orang melontar berapa? 7. Maka dia pilih yang ada 7-7-nya itu. Ini kecerdasannya Ibnu Abbas, Pak. Beliau itu orang yang paling piawai dalam menafsirkan Al-Quran dan bisa menangkap pesan di balik itu. Ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika kemenangan itu telah datang. Itu Ibnu Abbas sedih itu. Sedih dia. Mengapa? Ini pertanda sebentar lagi Rasulullah akan meninggalkan kita ini katanya. Waktu itu masih kecil itu Ibnu Abbas itu. Mengapa? Karena tugasnya sudah selesai. Islam itu sudah berjaya, orang masuk Islam berbondong-bondong, itu artinya apa? Tugas Rasulullah akan selesai dan sebentar lagi beliau akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan penafsiran yang apa? Yang bisa menangkap pesan, makna di balik ayat. Itulah yang disebut dengan takwil. Ibnu Abbas jagonya. Saya kira itu. Makasih. Terima kasih guru kita Prof. Dr. K. Haji Mukhlis yang telah mengupas tafsir Al-Quran yaitu surah Al-Qadar, menarik bahas berbagai hal dari mulai inna dengan berbagai kalimat yang menunjukkan keagungan, keterlibatan pihak lain dalam menurunkan Al-Quran dengan anzalna yang berturut-turut atau sekaligus, diawali dengan sekaligus dari Lahul Mahfud ke Baitul Izzah atau Sama'ud Dunya, kemudian secara berangsur-angsur dari 23 tahun bahkan dikurangi dengan 3 tahun masa kevakuman daripada turunnya wahyu, kemungkinan 10 di Mekah, kemudian di Madinah 10 menjadi 20. Tapi masa kenabian itu adalah 20. Kemudian Al-Qadar dengan makna kemuliaan, penuh keberkahan ataupun ketetapan. Jadi bagaimana bahkan di dalam ayat yang lain faqaddara alaihi rizqah. Itu pembatasan juga dalam makna. Wa ma adraka ma, ini juga pengungkapan di mana sesuatu yang dibahas itu adalah sesuatu yang besar yang penuh dengan keutamaan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bilangan, apakah terkait dengan bilangan atau terkait dengan waktu? Nah, ini cukup menarik sekali.
beliau mengupas dari berbagai riwayat, baik riwayat tentang kaum Israel yang beribadah lama 1000 tahun, apakah umat Islam bisa? Ternyata Rasulullah diberi gambaran tentang keutamaan orang yang ibadah pada malam Lailatul Qadar tersebut, ibadahnya senilai 1000 tahun. Itu dari beberapa riwayat, seperti Yusak bin Nun juga yang dapat masuk kepada Baitul Maqdis karena beliau adalah salah satu asisten daripada Nabi Musa alaihissalam yang menyertai bertemu dengan Nabi Khidir, dan banyak hal lain lagi yang beliau. Kemudian nazzalal malaikah, tanazzalul malaikah. Ini waruh. Menarik lagi, ruh ini siapa? Apakah malaikat Jibril atau malaikat tersendiri yang khusus dan turunnya di Lailatul Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Ini mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat kebaikan ya. Wah, salam itu kan adalah kedamaian ya. Jadi tentram hatinya orang yang mendapat Lailatul Qadar. Terkait waktu juga beliau membahas apakah Lailatul Qadar ini di Asrul Awakhir, terus kemudian di malam ganjil, kemudian apakah di 17 Ramadan, di mana Al-Quran itu di 17 Ramadan, sekali saja atau berkali-kali berkelanjutan, atau tetap jadi turunnya. Bahkan tadi mengupas beberapa riwayat tentang bilangan 777 dan sebagainya. Jadi ini lengkap sekali apa yang beliau sampaikan, mengupas dari tafsir Asy-Syaikh Ibnu Katsir. Kami persilakan satu penaja mungkin ya. Silakan Bapak, ada mic di tengah, di belakang ini, di belakang Bapak. Sebutkan nama dan asal daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebutkan nama, asal daerah Pak. Pertanyaan singkat dan jelas. Saya Sugeng Haryanto dari Cempaka Baru. Tadi Pak Ustadz menyampaikan bahwa malam Qadar itu banyak pendapat, bisa genap 10 hari terakhir, ganjil genap dan lain-lain. Dari kesimpulan itu, apa yang bisa Pak Ustadz sarankan kepada kita, ya paling tidak mendekati Lailatul Qadar. Yang kedua, ibadah yang kita lakukan sebaiknya itu baca Quran, sholat sunnah, zikir, atau apa? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dijawab oleh guru kita. Baik, terima kasih Pak. Kalau ditanya soal waktunya, saya cenderung mengatakan tidak berlaku ganjil genap Pak. Karena COVID. Bisa jadi tiap malam ganjil itu Pak. Dengan dua pertimbangan tadi itu. Itu artinya apa? Artinya di 10 malam yang terakhir ini memang kita harus lebih meningkatkan ibadah kita, terutama di malam hari. Itu ada riwayat dulu, Nabi itu bersama para sahabatnya beriktikaf 10 hari yang pertama untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Lalu kata malaikat Jibril, itu apa yang Anda cari itu ada di depan. Lalu pindah ke 10 malam yang kedua. Lalu datang lagi malaikat Jibril. Yang Anda cari itu ada di depan. 10 yang terakhir itu. Sebenarnya kita harus bisa menghidupkannya dari awal Ramadan. Kalau itu sudah lewat, paling tidak di 10 yang terakhir. Maka Nabi mengajarkan, memberikan keteladanan. Kalau memasuki 10 hari yang terakhir itu, syadda mi'zarahu. Syadda mi'zarahu itu artinya lebih meningkatkan lagi ibadahnya. Mengencangkan ikat pinggangnya, sarungnya. Ada yang mengatakan sudah tidak lagi dengan istri-istrinya. I'tizalun nisa. Lalu yang kedua, wa ayqadha ahlahu, membangunkan keluarganya untuk menghidupkan malam. Wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malam 10 yang terakhir itu dengan apa? Dengan berbagai amal ibadah. Tadi masuk yang kedua ini. Apa yang bisa kita lakukan di malam itu? Membaca Al-Quran, berzikir, sholat malam. Itu semua adalah ihya
layali Ramadan, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Yang disebut qiyamul lail itu, Pak. Qiyamul lail itu adalah aktivitas ibadah di malam hari yang dimulai dari waktu sholat isya berjamaah sampai subuh. Itu qiyamul lail namanya. Bapak Ibu ke masjid, sholat isya berjamaah, lalu sholat sunat ba'diyah, takut nggak bisa bangun malam hari, witir di situ, pulang tidur, bangun subuh, itu udah qiyamul lail, Pak. Sudah qiyamul lail. Tapi qiyamul lail yang minimalis, Pak. Di bulan Ramadan, Nabi di luar Ramadan mungkin masih menyempatkan tidur walau sejenak, tapi di 10 hari yang terakhir ini sudah tidak tidur lagi. Dimulai dari isya sampai subuh itu. Tahajud itu bagian dari qiyamul lail. Tahajud bagian dari qiyamul lail. Karena tahajud itu dari kata al-hujud, hajada. Al-hujud itu berarti an-naum, tidur. Ini uniknya bahasa Arab, Pak. Kata kerjanya diberi tambahan satu huruf saja menjadi tidak. Hajada itu tidur, tahajjada menjadi tidak tidur. Atau bangun dari tidur. Maka tahajud itu adalah sholat sunnah yang kita lakukan setelah kita bangun dari tidur di malam hari itu. Jadi itu bagian dari qiyamul lail. Jadi kita bisa melakukan sholat-sholat sunnah. Membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, dan lain sebagainya. Memang ini akan sangat mendukung kalau itu dilakukan dengan i'tikaf. Kalau di rumah itu kan bawaannya nanti ruang makan. Nengok kamar bini lagi. Pergi sana, pergi sini. Tapi kalau i'tikaf di masjid, itu bisa lebih fokus. Karena itu, Pak. Demikian hadirin dan jamaah Masjid Istiqlal serta pemirsa channel YouTube Masjid Istiqlal dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kajian kita ini memberi wawasan kita tentang Al-Quran dan Lailatul Qadar itu sendiri dalam tafsir Quran surah Al-Qadar. Kita bertemu kembali dalam bulan berikutnya di kajian tematik tafsir Al-Quranul Karim, insyaallah yang ke-82 di bulan depannya. Kita tutup majelis ini bersama-sama dengan membaca kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Akhirul kalam. Hadanallahu yakum ajma'in wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.